Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang lalu kita telah membahas beberapa poin dari bacaan riwayat Khalaf an Hamzah min tariq Syatibiyah. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yakni al-basmalah baina suratain, membaca basmalah di antara dua surah. Di dalam bacaan ini kita tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Saya ulang sekali lagi, dalam bacaan riwayat Khalaf an Hamzah tidak dianjurkan membaca basmalah di antara dua surah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah kitab, la yubasmilu baina suratain, tidak membaca basmalah di antara dua surah. Bal yasilu akhir surati bi awwalillati taliha duna basmalah. Akan tetapi menyambung akhir surah dengan awal surah berikutnya. Saya ulang sekali lagi, tidak dianjurkan membaca basmalah di antara dua surah. Akan tetapi menyambung akhir surah dengan surah berikutnya atau dengan awal surah berikutnya tanpa diiringi dengan basmalah. Contoh, saya ingin membaca surah Al-Lail misalnya, dan saya telah sampai di ayat yang terakhir dari surah Al-Lail. Kemudian ingin menyambung ke surah berikutnya, yakni surah Ad-Duha. Maka cara membacanya ya disambung tanpa membaca basmalah. Contoh, wala sawfa yardi wad-duha wal-laili idza saja ma ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah cara membaca basmalah di antara dua surah di dalam bacaan riwayat Hamzah, di dalam bacaan riwayat Khalaf an Hamzah min tariq Syatibiyah. Perlu diperhatikan, boleh membaca basmalah di dalam bacaan ini di beberapa tempat saja. Yang pertama yaitu jika kita memulai membaca Al-Quran, maka diperbolehkan kita membaca basmalah. Poin yang kedua atau tempat yang kedua, diperbolehkan kita membaca basmalah apabila menyambung surah An-Nas ke surah Al-Fatihah. Ingin menyambung surah An-Nas dan surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, boleh membaca basmalah jika kita membaca surah di dalam Al-Quran yang tidak berurutan atau ghairu tartib. Dan yang terakhir adalah boleh membaca basmalah
apabila kita membaca satu surah yang diulang-ulang. Itulah beberapa tempat diperbolehkan kita membaca basmalah di dalam bacaan riwayat Khalaf an Hamzah min tariq Asy-Syatibiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.